تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Inilah enaknya kalau ceramah di dalam, di luar tak tahu macam mana kondisinya. Pokoknya yang disampaikan ini karena pakai mikrofon paling tidak didengar orang juga lucu. Meskipun tidak bisa penceramah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli bait, orang tua kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, Wahibul Hajah terkhusus yang mulia Fauzan Ar-Rasyid dan tahun aku lupa nama panjangannya. Tentunya kehadiran kita di rumah yang bertuah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ungkapan yang pertama di pagi menjelang siang ini selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Jalil dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sebab Allah Ta'ala banyak memberikan kucuran nikmat kepada kita semuanya yang tak dapat kita perhitungkan satu persatu. Maka tentu dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kepada kita semuanya menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak terhadap nikmat Allah Ta'ala itu disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani makhbubuna katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang diberikan kepada kita semuanya. Yang rajin-rajin ibadah, yang tak rajin ibadah, dua nikmat ini tetap terus tercurahkan kepada kita semuanya. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu. Kita yakin tadi malam pasti ada orang yang berhajat. Kiranya besok pagi datanglah ke Kajian Perjuangan menghadiri acara Walimatul Akikah cucu kita dari Fauzan Ar-Rasyid, anak kita Fauzan Ar-Rasyid. Tapi apa hendak dikata, ada hal-hal yang tak bisa ditinggalkan di sana sehingga menghambat perlangkah kaki untuk dapat berkunjung ke rumah kita yang bertuah ini. Mudah-mudahan segala sesuatu di luar sana dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat kembali dan dapat berkunjung ke rumah kita ini dalam rangka melaksanakan atau menghadiri acara Walimatul Akikah Yehana Hawa Ar-Rasyid. Bapak Ibu jamaah, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini pun saya tak tahu apa lagi mau disampaikan dalam acara Walimatul Akikah ini. Karena aku tengok di sini juga masing-masing punya keilmuan tersendiri dalam hal pelaksanaan akikah. Tapi paling tidak ada sebuah tesis yang sudah diuji oleh Universitas Islam Negeri Surabaya. Apa nama kampusnya itu? Bukan, Sunan Ampel. Ya, ada tesis di situ. Judul tesisnya itu Hiwarul Aba ma'al abana fil Qur'anil Karim wa tatbiqahu ma'at tarbiyatil Islamiyah. Itu judul tesisnya itu. Dan sudah disidangkan oleh beberapa guru besar di sana. Sehingga dalam tesis itu disebutkan sebuah pendapat para penulis di situ namanya Sarah binti Hilal Ad-Dukhaliyah At-Tauhiniyah. Orang Malaysia kayaknya yang penulisnya ini. Ada 17 surah dalam Al-Quran yang berserak-serak dia. Dia tidak tersusun rapi dalam satu surah, tapi berserak-serak surahnya itu dalam Al-Quran. Dalam 17 surah itu disebutkan
bahwa rinciannya 14 surah yang termaktub dalam Al-Quran, komunikasinya seorang ayah kepada anak. 14 surah dalam Al-Quran, komunikasi seorang ayah kepada anak. 2 surah dalam Al-Quran, komunikasi seorang ibu kepada anak. 1 surah dalam Al-Quran, komunikasi ayah dan ibu kepada anak. 14, 15, 16, 17. Jadi pas 17 surah dalam Al-Quran bentuk komunikasi yang verbal yang sering dilakukan seorang ayah kepada anak. Ini artinya apa ini sebenarnya? Artinya bahwa bentuk komunikasi yang paling sering dilakukan itu adalah seorang ayah kepada anaknya, bukan seorang ibu kepada anaknya. Lalu kemudian kita bertanya-tanya, loh kan ibu kan adalah bagian daripada yang membentuk karakter anak, betul. Tapi ibu dalam hal ini yang dituliskan pada tesis ini adalah sebuah reaksi. Ketika seorang ayah memberikan sebuah statement, maka ibu yang memberikan aksi. Maka pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melukiskan dalam sebuah hadis, al-ummahatu al-madrasatul ula. Ya, seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama kepada anak-anaknya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kata seorang umat tak bicara kepada anaknya, tidak. Tapi paling sering komunikasi seorang ayah kepada anak-anaknya. Maka oleh karena itu dalam hal pelaksanaan akikah ini sebenarnya adalah bagian sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yehana ini sebenarnya kalau kita baca-baca adalah sebuah kalimat yang diambil dari bahasa Turki. Asal katanya itu ya Hanana, ya Hanana. Itu asal muasalnya itu. Hanya saja tersirat dalam sebuah bisik-bisik tetangga, orang tuanya terinspirasi dari kalimat itu. Makanya diambil dari kata ya Hanana, diambil dari kalimat bahasa Turki, timbullah kalimat Yehana. Apa tuh makna Yahanan? Yahanan itu yang santun. Kalau kita artikanlah perkata Yehana, anak yang santun. Hawa, seorang perempuan yang cerdas. Begitu kira-kira begitulah maknanya itu. Kurang lebih baik dan benar, saya rasa begitulah maknanya. Tapi ada makna yang lebih khusus, aku pun tak tahu. Ada mungkin yang tersimpan di benak pikiran orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam pelaksanaan akikah ini sebenarnya selain daripada menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di lain sisi adalah bagian daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kalau kita sering-sering sebut adalah bagian yang sangat besar seorang hamba kepada Khaliknya ketika diberikan nikmat. Nikmat itu tak mesti besar. Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam sebuah makna takwa itu adalah sebuah at-taqwa al-khaufu minal jalil. Ya, takwa itu adalah takut kepada Allah Rabbul Jalil, waridha bil qalil, dan dia meridhai terhadap pemberian Allah yang sedikit. Nah, inilah makna takwa dalam arti kata syukur. Jadi bukan mesti besar baru bersyukur, sedikit saja pun harus disyukuri. Maka syukur yang kita laksanakan dalam acara akikah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, lafaz yang paling utama kita sebutkan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin juz kedua, tidak sempurna syukur seorang hamba itu kalau hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja. Belum lagi sempurna syukurnya itu. Harus dilampauinya 3 tahap dalam pelaksanaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ats-tsana'u 'ala lisanil 'abdi. Tsana itu mengucapkan puji-pujian kepada Rabbul Jalil, Allah taala. Itulah yang sering kita laksanakan. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Rabb atas nikmat telah Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Betul, itu adalah bentuk rasa syukur.
tapi belum lagi sempurna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 2 tahapan lagi yang harus dilampauinya. Yang kedua, wa syahidun ala qalbih, bersaksi dia terhadap hatinya. Bersyukur terhadap hati adalah meyakinkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dirinya semata-mata bukan karena kehebatannya. Nikmat yang Allah berikan di dalam kepada keluarganya semata-mata bukan karena kekuasaannya. Anak yang diberikan kepada dirinya adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidun ala qalbih, bersaksi dia terhadap hatinya. Yang ketiga, wa 'alal jawarihi inqiyadan wa ta'ah, dan seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, matanya, bahkan hatinya tetap ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur, ya, wa 'alal jawarihi inqiyadan wa ta'ah, itulah dia yang di atas meja itu. Tangan ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kabar-kabarkan kepada orang. Hadis, sampaikan kepada orang. Inilah pelaksanaan acara walimatul akikah. Aku yakin di bawah itu sudah ada makanan itu. Itu adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tak ada, aku tak tahu lah sampai di situ. Mudah-mudahan ada yang dibontok nanti untuk para tim marhaban ini. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya begitu sajalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat, bersyukur atas kehidupan, lebih-lebih bersyukur terhadap istiqamah iman, ketetapan iman yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga nanti inilah yang menjadi sebuah wasilah kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertaqin, orang-orang yang bertakwa, yang pada akhirnya ketika wafatlah kita menjadi husnul khatimah, diwafatkan Allah dalam keadaan yang baik. Demikian yang Pak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.